Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah, apa itu ekosistem kolam ikan? Ekosistem kolam ikan adalah ekosistem buatan yang berupa perairan dengan luas terbatas agar mudah dalam mengelola jenis hewan yang dibudidayakan dan juga target produksinya. Nah, jadi di dalam ekosistem kolam ikan ini merupakan ekosistem buatan manusia ya, teman-teman. Jadi, luas daerahnya pun terbatas. Lalu, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak terbentuk secara alami, ya, karena dibuat oleh manusia. Lalu yang kedua, didominasi komponen abiotik, terutama air. Yang ketiga, diperuntukkan pemeliharaan ikan-ikan budidaya. Yang keempat, keanekaragaman flora dan fauna yang rendah. Yang kelima, ikan yang dipelihara tergantung dari keinginan manusia. Dan yang keenam, rentan pencemaran akibat ulah manusia. Ya, jadi kalau manusianya tidak menjaga ekosistem kolam ikan, maka ekosistemnya akan tercemar. Nah, seperti itu ya teman-teman, ciri-ciri dari adanya kolam ikan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari ekosistem kolam ikan ini? Nah, yang pertama, bisa sebagai sarana budidaya ikan. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan hasil budidayanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman fungsi dari adanya ekosistem kolam ikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekosistem waduk atau bendungan. Ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Nah, teman-teman lihat ya pada gambar, ini merupakan gambar waduk dan bendungan. Nah, teman-teman lihat ya ada tulisannya waduk. Nah, waduk itu merupakan wadahnya atau tempatnya untuk menampung air. Nah, sedangkan bendungan ini hanyalah sebagai penahan ya. Dia bangunan penahan agar airnya tidak mengalir ke mana-mana. Nah, jadi itu ya perbedaan antara waduk dan bendungan. Selanjutnya kita ke ciri-ciri ekosistem waduk. Yang pertama, memiliki sistem terbuka, yakni faktor luar yang tidak bisa dikontrol. Yang kedua, dibuat oleh manusia untuk menampung air. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Dan yang keempat, komponen penyusun yang ada di dalam memperoleh energi dari luar ekosistem. Nah, jadi itu ya teman-teman, ciri-cirinya itu dibuat oleh manusia untuk menampung air. Nah, selanjutnya, fungsi dari ekosistem waduk. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Lalu yang kedua, sebagai sarana irigasi, ya, untuk mengalirkan air ke sawah-sawah, kebun-kebun. Nah, lalu yang ketiga sebagai sarana rekreasi dan yang keempat sebagai sumber air minum. Nah, jadi itu teman-teman, biasanya waduk itu difungsikan sebagai sumber penyedia air ya bagi warga sekitarnya. Oke ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, materi sentra bahasa kali ini, teman-teman kelas 2, kita akan membahas tentang subjek dan predikat. Wah, pernah dengar apa itu subjek dan predikat? Oke, kita akan bahas ya. Nah, subjek dan predikat ini berasal dari kalimat SPOK. Nah, kalimat SPOK adalah serangkaian kata yang mengandung subjek atau S, predikat atau P, objek atau O,
dan keterangan atau K. Nah, tapi kali ini kita bahasnya subjek dan predikat dulu ya, teman-teman. Nah, apa sih subjek itu? Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan, ya. Contoh, aku, saya, Zuhdi, Yumna, Fadlan. Nah, bisa disebutkan nama orangnya. Nah, itu subjek. Lalu yang kedua ada predikat. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan. Contoh, membaca, menulis, makan, tidur, jalan, melihat, dan lain-lain. Ya, jadi predikat itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek tadi, ya. Nah, itu ya teman-teman, perbedaan antara subjek dan predikat. Kita lihat contoh subjek dan predikat. Nah, ini ada kalimat. Ini masih kalimat sederhana ya, teman-teman. Aisyah makan. Subjeknya Aisyah, predikatnya makan. Ya, jadi Aisyah ini sedang melakukan pekerjaan yaitu makan. Lalu contoh yang kedua, aku sedang bermain. Nah, aku ini merupakan subjek, sedang bermain ini merupakan predikat ya, pekerjaannya. Nah, lalu contoh yang ketiga, ibu sedang memasak nasi. Nah, ibu ini sebagai subjek, ya, orang yang melakukan pekerjaan. Sedang memasak. Nah, pekerjaan yang sedang dilakukan oleh subjeknya, ya, yaitu tadi ibu. Nah, lalu di sini yang terakhir ada kata nasi. Nah, Bu Sukma belum berikan tanda ya, teman-teman, karena ini merupakan salah satu objek, ya. Nah, tapi kita bahasnya kali ini hanya subjek dan predikat dulu ya. Nah, jadi dari kalimat ibu sedang memasak nasi, yang merupakan subjek adalah ibu, dan yang merupakan predikat adalah sedang memasak. Nah, itu ya teman-teman, subjek dan predikat. Oke? Oke, kita lanjut ke tugas. Nah, teman-teman, hari ini untuk teman-teman kelas 2, silahkan teman-teman gambar ekosistem kolam ikan. Nah, teman-teman tuliskan nama hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam kolam ikan tersebut ya. Lalu, teman-teman tulis minimal 5 kalimat dengan menggunakan pola SP, subjek dan predikat. Nah, teman-teman bebas ya mau buat kalimatnya seperti apa, tapi tulis minimal 5 kalimat. Kalau teman-teman bisa nulis lebih dari 5, boleh, silahkan ya. Dan yang terakhir, teman-teman hias semenarik mungkin sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini. Oke ya teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.